khianat itu adalah ya tidak menyampaikan amanah, ya tidak melakukan amanah dengan semestinya. Di antara ciri-ciri orang munafik bahwasanya ada tiga ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara bohong. Idza tumina khana, ketika diberikan amanat, diberikan sebuah kepercayaan, dia berkhianat. Dia tidak melakukan amanat itu dengan semestinya. Haddatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang ketiga yaitu ketika berjanji tidak menepati janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yo'a. Nah, sekarang kita jumpa lagi di Ngobrolin Islam bareng Ustaz Masri Abu Abdurrahman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai arti khianat itu sendiri. Seperti yang tadi Ustaz jelaskan bahwa Yahudi itu memang pada dasarnya itu mempunyai sifat berkhianat. Padahal di zaman Rasul pun ada Rasul di situ pun dia berkhianat, dan menjadi kebiasaan mereka untuk membunuh para nabi. Nah, yang menjadi pertanyaannya sebenarnya arti khianat dalam Islam itu apa, Ustaz? Khianat dalam Islam, dalam sebuah hadis, khianat itu adalah ya tidak menyampaikan amanah, ya tidak melakukan amanah dengan semestinya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antara ciri-ciri orang munafik bahwasanya ada tiga ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara bohong. Idza tumina khana, ketika diberikan amanat, diberikan sebuah kepercayaan, dia berkhianat. Dia tidak melakukan amanat itu dengan semestinya. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang ketiga yaitu ketika berjanji tidak menepati janjinya. Jadi apa? Khianat itu adalah tidak menepati amanat, ya tidak melakukan amanat sesuai dengan semestinya, dengan sewajarnya. Dan juga Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, ya alladzina aufu bil uqud, hendaklah kamu menunaikan janji kamu, melaksanakan amanat kamu. Ya. Dan juga dalam hadis ketika yang lupa hadisnya, intinya apa? Bahwasanya khianat itu adalah sifat yang tercela, sifat orang-orang munafik, dan itu adalah sifat yang tidak baik yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Nah, lantas apa ada sanksi atau hukuman dari Allah yang diturunkan kepada para pengkhianat? Ya intinya apa? Ketika kita mengetahui bahwa sifat khianat itu adalah sifat yang tidak baik, sifat orang-orang munafik, mestinya kita harus benar-benar harus menjauhi sifat ini, dan ini adalah sifat yang tidak baik. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, aufu bil uqud alladzina amanu aufu bil uqud. Allah mengatakan untuk melaksanakan amanat dengan baik. Ya, ciri munafik, di antara sifat orang munafik, ya, di antaranya mereka bahwasanya ketika mereka diberikan amanah, mereka tidak melakukan amanah mereka. Intinya apa? Ini adalah suatu hal yang tidak baik. Ketika dilakukan, tentunya ini semua merupakan sebuah dosa. Ini adalah merupakan sebuah dosa yang kita harus jauhi. Termasuk dosa besar nggak sih khianat? Wallahu ta'ala alam. Tidak mengetahui. Intinya ini adalah sebuah sifat yang tidak baik, ya, yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Nah, itu kan kita bahas masalah Yahudi tadi yang berarti dia tidak memiliki amanah, ya, dalam menjaga kepercayaan Rasul waktu itu kan. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal pertemanan, apa bisa kita dibilang berkhianat gitu? Misalkan ada teman kita nih yang akrab sama kita misalkan, ya, terus tiba-tiba dia menceritakan suatu keburukan tentang kita yang kita tidak lakukan, itu bisa dibilang khianat atau enggak gitu kan? Dalam konteks kaum Yahudi yang memerangi
Rasulullah di zaman itu. Yeah. Jadi mereka itu bukan saja mereka itu berkhianat, tapi mereka itu telah kafir. Begitu mereka telah keluar dari Islam, dan itu adalah sebuah poin yang paling penting yang menjadikan batasan kita dengan orang non Islam. Jadi mereka itu diperangi karena pertama mereka itu telah kafir, telah keluar dari Islam. Nah, itu. Kemudian khianat, seperti dikatakan misalkan ada teman kita yang menceritakan tentang keburukan kita yang itu, apakah itu merupakan khianatnya? Jadi ini lebih tepatnya ini bukan khianat ya, itu lebih ke ghibah. Lebih ke ghibah. Fitnah ya. Oh iya. Fitnah dalam, jadi fitnah ini bisa kita katakan bahwa fitnah itu dalam artian luas ya. Cakupan makna dari fitnah itu luas. Allah mengatakan dunia itu fitnah. Fitnah itu ujian. Tapi dalam bahasa Indonesia fitnah itu tuduhan, lebih kayaknya ketuduhan ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah di sini maksudnya bukan tuduhan ya. Di sini dalam konteks artinya itu luas. Fitnah itu bermakna luas. Jadi ketika ada yang menuduh kita dengan yang tidak ada pada kita, itu mereka itu menuduh, ya. Bukan khianat ya. Bukan khianat, bukan. Jadi khianat itu justru lebih berat dari tuduhan ya. Wallahu ta'ala alam, kita tidak mengatakan bahwa itu lebih berat atau lebih ringan, enggak. Ya intinya sifat khianat bukan sifat dari kaum muslimin. Sifat yang Allah jelas-jelas katakan dalam Al-Qur'an untuk dijauhi. Dan Rasulullah katakan dalam hadisnya itu adalah sifat orang munafik. Orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah orang-orang yang mereka itu berada di kerak-kerak neraka. Itu balasan bagi mereka orang-orang munafik. Karena apa? Orang munafik itu mereka memperlihatkan bahwa mereka itu Islam, beribadah kepada Allah. Kan tapi apa? Di dalam hatinya tidak. Hatinya itu busuk, lebih busuk daripada orang kafir. Mereka itu memusuhi orang Islam. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi demikian Shahih Doa bahasan kita kali ini mengenai khianat, cukup singkat tapi padat dan lugas yang dibawakan oleh Ustaz Masri Abu Abdurrahman. Ustaz, mungkin ada nasihat untuk Shahih Doa? Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana sampaikan terakhir ya. Kita tidak ana mengakui secara pribadi bahwasanya ilmu ana masih sangat kurang sekali ya. Jadi setiap yang ana sampaikan, jika seandainya itu adalah kesalahan, tolong diingatkan. Karena kita tidak ingin bermudah-mudah di dalam agama ya. Kita ini tidak ingin bermudah-mudah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dan ini anak pribadi sangat dan ingin menjaga sekali tentang ini. Bahwasanya ilmu itu adalah ilahiyah ya. Ilmu itu adalah bagian dari ketuhanan. Dan itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, dan kita tidak ingin bermudah-mudah dalam hal ini. Ketika ada hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, tolong diingatkan. Dan itu adalah berangkat dari keterbatasan ilmu yang Anda miliki. Demikian Shahih Doa pembahasan kita kali ini bersama di dalam Ngobrol Islam bareng Ustaz Masri Abu Abdurrahman. Kita akan jumpa di setiap Kamis malam pukul 20 ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe, di share, dan di like. Mohon ditutup Ustaz. Ya kita tutup. Subhanakallah wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.